Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah kewarganegaraan dengan tema mengulik kasus Ferdy Sambo dan Brigadir J. Untuk anggota kelompok 2 sendiri, yang pertama itu ada Lisa Wulandari, kemudian Tegar Yuda Pratama, Bernika Diane Ivalda, dan saya sendiri Muhammad Fatoni dan Muhammad Yusuf Bahtiar. Untuk slide dasar pertama itu mengenai sekilas info dari kasus Ferdy Sambo. Untuk tanggal kejadiannya sendiri itu tanggal 8 Juli 2022, tepatnya pada pukul 5 sore. Untuk lokasinya sendiri itu di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Untuk korbannya itu Brigadir Joshua atau yang disebut Brigadir J. Dan dari kasus tersebut pelaku atau Ferdy Sambo itu mendapatkan hukuman vonis mati. Untuk kronologi dari kasus Ferdy Sambo dan Brigadir J sendiri, yang pertama itu Brigadir Joshua atau disebut-sebut terlibat baku tembak dengan Barada Richard Eliezer atau Baradae. Penembakan itu dipicu adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dari Brigadir Joshua terhadap istri Ferdy Sambo, yaitu Putri Cendrawati. Kemudian yang terjadi atau fakta yang sebenarnya ditemukan oleh tim Satgas itu bahwa dugaan bahwa terjadi insiden tembak-menembak itu salah ya, klaim tersebut. Dari Satgas khusus Polri itu memastikan kematian Yosua bukan karena adanya kejadian tembak-menembak, melainkan penembakan. Kemudian untuk menurut keterangan awal polisi, Brigadir J tewas dalam insiden saling tembak dengan Baradae di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 pukul 5 sore. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Yusuf. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ani untuk kronologi kasus dari Ferdy Sambo dan Brigadir J. Untuk peristiwanya itu bermula ketika Brigadir J atau Brigadir Joshua masuk ke kamar istri Sambo, Putri Candrawati, dan diduga untuk melakukan pelecehan. Yang kedua juga Brigadir J dilaporkan melepaskan 7 tembakan dan Baradae membalas 5 kali tembakan. Tidak ada tembakan Brigadir J yang mengenai badan atau fisik dari Baradae, namun Brigadir J tewas akibat tembakan Baradae. Setelah itu, Putri menelpon Sambo yang mengatakan akan melakukan tes PCR di luar rumah. Kematian Brigadir J tidak diumumkan ke publik hingga 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah kejadian. Ini bisa dilanjut. Untuk selanjutnya, setelah kejadian tersebut, polisi membentuk suatu tim sus untuk menyelidiki permasalahan ini dan adanya beberapa terdakwa yang ikut terlibat pada pembunuhan berencana ini. Pada awal mula persidangan, beberapa saksi mengatakan bahwa kejadian pada kala itu adalah kejadian tembak-menembak, akan tetapi terdakwa Barada Richard Eliezer membuka fakta di persidangan dan menjadi seorang justice collaborator. Mengatakan bahwa kemudian pada saat itu adalah pembunuhan berencana karena suruhan dari Jenderal Ferdy Sambo yang tidak diterima istrinya dilecehkan. Next. Untuk vonis hukuman kasus Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati, kemudian Putri Cendrawati hukuman 20 tahun penjara, Kuat Makruf 15 tahun penjara, Ricky Rizal 13 tahun penjara, dan Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Ya, selanjutnya bisa saya jelaskan yaitu mengenai dampak dari kasus Verdi Sambo. Untuk dampak bagi negaranya sendiri yaitu menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan negara terhadap institusi kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Yang kedua yaitu kasus pembunuhan Brigadir J menyerat mantan Kandiv Propam Polri yang dinilai akan berdampak pada institusi Polri itu sendiri. Dan dampak bagi hukumnya yaitu membuat persepsi publik mengenai penegakan hukum memburuk, di mana masyarakat terlalu fokus dan terpatok pada isu-isu ini. Dan selanjutnya itu berdasarkan survei indikator politik pada 25-31 Agustus sebanyak 37,4% responden menilai kondisi penegak hukum buruk dan meningkat 43,8% pada tanggal 5-10 September. Next. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah keterkaitan dengan mata kuliah kewarganegaraan. Apa yang dilakukan oleh Verdi Sambo tidak hanya sebagai inisiator dalam pembunuhan, melainkan juga melakukan hal-hal yang merugikan negara. Apakah mata kuliah kewarganegaraan dapat mencegah kasus ini agar tidak terjadi di kemudian hari? Bisa, dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter memiliki peran penting dalam mendidik seseorang agar menjadi pribadi yang bermoral dan selalu bertekad untuk melakukan kebaikan bagi orang-orang sekitar. Next. Pendidikan karakter dapat ditemukan pada pendidikan kewarganegaraan, di mana menciptakan warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan menjadi proses pembelajaran yang berpengaruh signifikan karena di dalamnya terdapat pengembangan 3 kompetensi, yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan, serta karakter. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik. Melalui pembinaan moral pada masyarakat, diharapkan dapat mewujudkan kebiasaan baik yang akan melahirkan budaya yang baik juga dalam sistem pemerintahan. Mungkin ada yang mau saya tambahkan dari kasus dari Verdi Sambo sendiri. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah dalam kehidupan ini tidak ada yang kekal. Apapun yang ada di dunia ini bersifat sementara, baik jabatan, pangkat, kekayaan, apapun yang ada di dunia ini. Terkadang orang-orang merasa apa yang dimiliki oleh dirinya itu akan kekal, tak akan hilang. Padahal segala yang ada di dunia ini bersifat sementara. Dalam kasus Verdi Sambo sendiri, kita dapat membuktikan hal itu. Jabatan dan pangkat yang tinggi, kekayaan, dan ketenaran yang dimiliki Verdi Sambo hilang dalam hitungan waktu yang tidak lama. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.